wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pak Kanwil dan jajaran yang kita hormati, Pak Kapolres saya, Kapolres Kodam Pariaman, Pak dari Kanwil Rintan Kam, Pak Kepala BRI, dan semuanya para pimpinan ormas. Bu, halo. Anggap saja ceramah singkat ini seperti lapau babuko di TVRI. Izinkan saya bicara untuk menghalalkan pertemuan ini. Semua nomor 1 judulnya itu peringatan nuzul Quran, tapi letak terakhir. Ya harusnya saya nomor 1 dari merupakan protes saya sini. Jadi oleh karena itu, dan dengarkan sesaat, anggap saja tadi saya lapor ke Madawan, anggap saja lapau babuko TVRI 20 menit ke depan. Saya diminta untuk bicara dalam satu topik yang sudah disediakan, kebersamaan dalam keragaman. Topik ini rekomendasi dari para guru besar yang sengaja dikumpulkan oleh Menteri Agama 15 November yang lalu di Bandung. Salah satu tulisan saya tentang ini yang kita kontribusikan rupanya mengalir ke bawah. Salah satu mengalirnya melalui kantor kementerian, baik pada tingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten. Saya mulai pernyataan ini karena saya sudah sediakan tulisan sebagai pertanggungjawaban akademik. Saya biasanya setiap bicara pada instansi selalu saya tulis, dan ini sudah saya kirim dan sudah diperbanyak. Saya mulai dari sebuah pernyataan. Saya pikir dengan pernyataan ini sudah selesai. Saya bacakan. Kebersamaan dalam keragaman adalah sunnatullah, kebutuhan dan keniscayaan yang tak mungkin ditolak. Jadi sudah selesai itu baru dengan kalimat itu. Biasanya penulis dari satu kalimat awal itu sudah lanjutkan, itu hanya penjelasan saja lagi. 3 kata kuncinya. Kalau kita bicara tentang kebersamaan dalam keragaman, kata kuncinya 3. Pertama, sunnatullah, Al-Hujurat 13. Bahkan juga dalam An-Nisa ayat 1, bahwa memang sudah dari sononya, bahwa memang sudah didesain oleh Allah kita ini hidup dalam keragaman. Bahkan orang tidak bisa hidup dalam keseragaman. Dalam dunia pendidikan, keseragaman itu Pak lambang kematian. Kalau orang semua sudah ingin seragam, itu pertanda kematian. Termasuk manusia pun juga, kalau sudah seragam saja LGBT namanya. Jadi sunnatullah, su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. 1, nanti kita jelaskan. Yang kedua, dia sebuah kebutuhan, bahwa kebersamaan di dalam keragaman itu sebuah kebutuhan. Bagaimana mungkin orang bisa hidup dengan sendiri-sendiri? Bagaimana mungkin orang bisa hidup dengan seragam? Pakaian dinas saja walaupun seragamnya Pak Kapolres tetap saja ada bedanya. Saya tidak tahu apa maksudnya pakaian dinas Pak Kapolres, pakaian sekarang.
pakai lambang itu pasti ada bedanya juga untuk membedakan dengan yang lain apa sedang dinasihi. Itu dari segi kebutuhan, artinya kehendak kehidupan membutuhkan orang berbeda, membutuhkan orang pada waktu yang sama bersama. Kemudian saya perkuat dengan satu kata lagi, keniscayaan. Dalam bahasa Arabnya keniscayaan itu la buddah, tidak dapat tidak, mesti, wajib adanya. Nah dari perspektif ini saya silakan nanti yang mau melihat lebih mengembangkan lebih jauh bahwa dalam pandangan agama dengan serangkaian norma-norma yang ada, bicara soal keragaman, bicara soal kebersamaan, satu hal yang sudah final, dia adalah kehendak Tuhan, sunnatullah, dia adalah kebutuhan kita, dia sesuatu yang pasti adanya. Pertanyaan lanjutan, bagaimana mengelolanya? Ketika keragaman ini, ketika kebersamaan ini, kadang-kadang ada sesuatu yang mengganjal, menimbulkan suasana tertentu. Termasuk hari ini yang kita tunggu-tunggu, yang saya tanya bisik-bisik dengan Pak Kapolres tadi, aman kata beliau, Saragodia. Saya tawarkan dua pemikiran. Satu, dalam mengelola, di dalam menularkan, di dalam membentuk pemikiran kita, pemahaman kita tentang kebersamaan dalam keragaman ini. Satu, terkait dengan beda keragaman dalam bidang ekstern, hubungan dengan pihak luar. Ada yang salah kaprah Pak Kanil. Terganggunya kebersamaan dalam keragaman dalam hubungannya antar beda keyakinan, antar beda prinsip. Ini kalau tidak dipahami dengan benar, ini mudah sekali disulut. Saya menawarkan contohnya sederhana sekali sesungguhnya. Dalam kearifan lokal orang Minang, yang banyak itu di Pariaman, Karambi, Batang Karambi. Kalau filsafat batang kelapa ini bisa dimengerti orang, soal keragaman dalam perbedaan, termasuk perbedaan agama, selesai. Baru yuang di dalam, lembut di luar. Kalau itu dimengerti, kuat di dalamnya, tetapi di luarnya tetap lembut. Kalau dalam tak balik ini di dalam layu lama, tak luar senang karet. Apa maksudnya? Saya ceritakan di sini. Kalau dalam memahami perbedaan ini kita tetap konsisten pada pendirian kita, tetapi dalam ekspresi, di dalam penampilan di luar, kita hargai orang sebagai orang, selesai masalah. Kesalahan persepsi, kalau istilah Pak tadi Pak, ancaman mindset, baru juga bagi saya itu Pak. Ancaman yang muncul dari alam pikiran kita. Ketika kita melihat orang semua sebagai musuh, kemudian diperkuat oleh informasi yang tidak jelas sumbernya, ini akan menimbulkan sesuatu yang tidak nyaman untuk diri kita dan pada akhirnya menimbulkan gesekan. Nah, saya sebut dalam penjelasan bagaimana sesungguhnya kiat atau strategi apa yang bisa kita pakai untuk menjaga keragaman bangsa ini, menjaga kebersamaan kita dengan hubungan dengan agama lain, dengan hubungannya dengan orang yang berbeda pendapat, kecuali yang berbeda pendapatan. Beda apa yang beda pendapat dengan pendapatan? Kalau kita memahami bahwa keberbedaan itu adalah niscaya, bahwa keberbedaan itu adalah sunnatullah, maka kita kembali ke pokoknya. Saya kutipkan, kurang apa penjelasan Al-Quran
bahwa ada demarkasi yang jelas dalam bidang akidah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Ujungnya kan lakum dinukum waliyadin, lana a'malana wa lakum a'malakum. Kalau ini kuat, keragaman itu biasa-biasa saja, tidak ada masalah. Saya dikatakan di sini kalau ada upaya-upaya seperti saya bilang untuk menseragamkan dalam bidang akidah, itu sama saja dengan tidak berakidah. Problem kita nomor satu hari ini yang digoreng oleh orang-orang tertentu, sepertinya keseragaman ini digiring keragaman dalam bidang akidah. Sinkretis namanya, sama dengan musyrik jadinya. Padahal sesungguhnya keragaman itu ya keberbedaan. Maka filosofinya yang paling pas Pak, filosofi Batang Kerambi, baru yung di dalam, tapi di luarnya tidak pernah melukai orang lain. Kamu Pak Kabit, ya itu Kerambi. Kalau seperti ini sesungguhnya dari pengalaman saya semalam, diskusi dengan beberapa tokoh Sumatera Barat, kalau kita baca sejarah, misalnya Baraka Sakinya deh, proklamator kita misalnya Hatta, pernahkah dia setelah pisah dengan Soekarno mencela Soekarno? Tidak pernah. Coba tunjukkan data sejarah ada satu. Ada Hatta, ada Nasir, ada Hamka, ada Mr. Errafis, sebenarnya berapa rasa tokoh-tokoh besar yang berselisih antar mereka, tapi mereka tidak meninggalkan jejak rekam yang menimbulkan luka bagi bangsa. Saya sampaikan itu di hadapan Menteri Agama dalam pertemuan guru besar kemarin itu. Orang bisa biasa saja berbeda, tapi dalam batas-batas tertentu, kalau sudah menyangkut kemaslahatan umat, kemaslahatan bersama, dia lebih lembut dalam buatnya. Tapi ini mau membaca surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum la'allakum turhamun, ujungnya. Dan baca lagi nanti surat Al-Muzammil juga ayat 10. Fasbir ala ma yaqulun wahjur hujran jamila. Itu kita pahami. Perbedaan pendapat, baik perbedaan karena sudut pandang, baik karena perbedaan dilahirkan dari satu rahim keilmuan yang berbeda, kalau dipahami dengan dua ayat, keduanya surat 10 Pak, ayat 10 Pak, Al-Hujurat ayat 10, Al-Muzammil ayat 10. Ini resep untuk menyelesaikan kebersamaan dalam keragaman internal, dalam keragaman keperbedaan kita yang menyangkut soal-soal yang tidak perlu dinaik kelaskan menjadi sesuatu yang mengganggu. Kita ambil satu, Al-Hujurat ayat 10 itu. Sehebat apapun persaudaraan ini, kalau tidak pernah diislahkan, sudah disambungkan ayatnya Pak kan, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu, selalu diislahkan. Hukum bersamaku bentuk dari mengislahkan suasana batin kita Pak. Ada musibah datang ke sampai kamu, bentuk dari konkretnya islah. Ada nikmat pai diundang orang berlewa, itu bentuk islah yang internal. Tadi Kakanda Spontanen bilang sekian cara harus ini dalam rangka fa'aslihu, memperbaiki hubungan terus-menerus. Baru la'allakum turhamun. Rahmat al-jama'atur rahmah itu baru muncul ketika ukhuwah selalu diiringi dengan islah, baru rahmat. Kalau ukhuwah dibiarkan berdiri sendiri, jangankan antar kita dengan orang lain, bara dia kakak saling berantem karena tidak islah. Tidak ada upaya memperbaiki, tidak ada strategi yang bisa ditempuh bagaimana kita bertemu. Apulai orang Minang. Kalau Allah wasalam
kalau boleh salam bola cipika-cipiki ada tambah pantun jadi nampak asa saya masalah sadar. Persoalannya ketika berserak-serak nggak jadi. Ini saya masukkan dalam tulisan ini dalam diskusi di beberapa tempat untuk membangun ukhuwah yang dinamis itu, untuk membangun kebersamaan yang dinamis itu, untuk membangun kebersamaan dalam keragaman yang tetap bergerak dengan segala macam persoalannya. Orang terus-menerus membangun Islam, hubungan-hubungan yang positif. Di samping ada juga negatif, biar saja dia berjalan. Jadi tunggu lo putih saja Pak. Nah itu nggak positif saja di akhirat nanti. Nah di dunia itu ada negatifnya, tapi yang negatif itu selalu diiringi. Itba, ikuti yang tidak baik dengan yang baik. Itba, ikuti selalu yang tidak baik dengan baik. Akhirnya dia baik terus-menerus. Itu kalau surat Al-Hujurat 10. Kalau dilihat lagi dalam surat Al-Muzammil 10, berapa indahnya Rasul itu. Fasbir ala ma yaquluna wahjur hujran jamila. Kebersamaan akan tetap terjalin walaupun strata sosial memang memungkinkan tidak mungkin terus-menerus bersatu. Tidak mungkin Pak Kanwil membuat keputusan kalau memang harus hukuman ya hukuman Pak. Tapi oleh karena berbagai kenyataan itu kita ini beragam, kita ini punya tempat yang berbeda, maka kita mesti taat pada ayat ini. Kalau sama sekali nggak mungkin lagi kita berkomunikasi dengan dia, nggak mungkin lagi kita berislahkan dengan dia, pakai ayat tadi Pak, fasbir. Abaikan, jangan dikonfirmasi, sabari. Dan kalau akan menghindar dengan cara cantik, cara indah. Saya mencoba mengamalkan ayat ini, ternyata silaturahmi akan tetap saja terbangun. Heboh kita, tidak senang kita, ya sudah, tetap santai aja dulu, jaga jarak dulu. Bapak dan Ibu, saya tidak mau ada 5 menit lagi. Saya ingin menutup dengan bagian terakhir dari tulisan ini, karena upaya dari Kementerian Agama dari diskusi-diskusi di hubungan guru besar pada bulan November ketika Pak Menteri memaparkan perkembangan terakhir kita secara keseluruhan, ada 3 solusi, ada 3 rekomendasi yang mohon kita semua, baik pejabat strukturalnya, fungsionalnya, semua keluarga besar Kementerian Agama dan kita semua yang hadir. Pertama, menumbuhkan suasana bahwa agama adalah perekat bangsa. Satu, itu kesimpulan dari itu Pak. Kita punya semacam deklarasi Bandung. Ada 3 hal penting ke publik yang menurut saya, karena saya satu di antara penyusun draft itu. Pastikan kita yang di Kementerian Agama menjadi imam bahwa agama adalah perekat sosial, perekat kehidupan keluarga, perekat kehidupan bangsa. Oleh karena itu agama jangan dijadikan justifikasi menjadi dasar untuk satu tujuan-tujuan di luar tujuan agama. Itu isinya. Yang kedua, kebersamaan di dalam keragaman ini akan bisa menjadi keniscayaan ketika semua kita menyadari dan mengerti bahwa negeri ini adalah milik bersama, di mana umat Islam adalah pejuang dan pemilik, dan tanpa meniscayakan umat lain. Dalam istilah Majelis Ulama, kita kembangkan pola hidup bahwa kita negara dalam perjanjian al-mahad dan hidup dengan pola berpikir wasatiyah. Itu kesimpulan yang kedua. Kemudian yang ketiga, ceramah ini ingin memberikan sebuah stimulus berpikir bagi kita bahwa sesungguhnya terjadinya berbagai perkembangan pasca pemilihan umum
yang kita tidak tahu persis bagaimana eskalasinya ke depan, maka yang paling baik kita kembalikan soal ini kepada yang berhak. Saya berkali-kali diminta oleh media, diminta oleh aparat, kita kembalikan soal ini kepada yang berwenang di dalam mengurusnya. Yang penting kita himbau, mari kita menjaga kebaikan, kenyamanan, dan ketentraman di negeri ini. Mungkin itu karena memang tidak mungkin kita kembangkan secara meluas. Saya ingin memberikan gambaran ringkas saja dari persamaan ini. Semoga Kanwil Kementerian Agama bersama jajaran dan kita semua bersama Ormas Islam akan terus menciptakan kondisi yang kondusif bersamaan dengan upaya-upaya kita memagari umat kita dari sesuatu yang tidak baik. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.